Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Salam budaya dan salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Samesti Dela Herlambang dan saya Laura Solita Putri. Kita sebagai MC dari P3, apa sih P3? P3 adalah podcast pendidikan Pancasila. Oh gitu. Kita dari mana sih? Kita dari sekolah SMA Negeri 1 Ranca Bungur kelas 104 unit 2. Kita mengundang bintang tamu loh dari kelas 12. Silakan juga masuk. Silakan duduk. Apa kabar Pak? Boleh. Boleh perkenalkan namanya dulu. Boleh. Kenalin nama Pak Rizky Ramdhani. Boleh kamu tadi? Kalian aja ya? Iya. Kakak dari kelas berapa? Kelas 12 Kakaknya dari kelas 12 Bapak guys. Langsung aja ya Kak ke materi. Boleh. Kakak tahu nggak sih kalau kehidupan sehari-hari ini perlu menerapkan nilai Pancasila di kehidupan kita? Kakak sendiri sudah menerapkan belum nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa Pancasila? Ya pasti sudah. Kan atau kita anak sekolah sudah pasti pernah nerapin yang namanya peraturan atas sekolah, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bersikap, itu sudah tidak pasti itu. Biasanya banyak sekali yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti doa pertama yang berbunyi kepada Yang Maha Esa. Kalau boleh tahu bagaimana cara kakak menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari sekolah sendiri ya, kita di Sumatera Ranca Bungur ini kan banyak banget agamanya, baik dari Hindu, Buddha, Katolik, bahkan walaupun notabene banyak Islam, kita juga harus namanya ketuhanan yang maha esa satu. Dimana di ketuhanan yang maha esa ini menyangkut bagaimana cara kita untuk jadi membeda-bedakan sama agama. Misalkan agama kita akan setiap ada dulu tuh kalau sholat, sedangkan Katolik dengan itu enggak kan. Sebaliknya juga ketika mereka sedang beribadah, kita nggak boleh bergabung dari boleh kita berdoa. Lalu bagaimana yang bisa kakak lakukan untuk membantu teman-teman yang berbeda agama dalam melaksanakan ibadah? Dalam melaksanakan ibadah, mungkin melaksanakan ibadah sendiri mereka yang tahu ya bagaimana cara melaksanakan. Cuman buat kakak sendiri semaksimal mungkin mensupport dan tidak mengganggu mereka saat beribadah. Untuk menghargai ya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari sudah menjalankan perintah agama atau belum dan sejauh berapa dari agama percaya? Ya, namanya menjalankan, insya Allah pasti menjalankan. Kalau melanggar ya ada sedikit-sedikitnya, kita juga betul. Ya, namanya orang tidak luput dari kesalahan. Ya, betul kan. Ini melaksanakan ya kalau subuh ngaji dan sholat tahajud itu. Insya Allah. Langsung ke sila kedua ya Pak, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Biasanya sering memiliki kaitan dengan perbedaan latar belakang dan identitas di lingkungan sekitar kita. Lalu bagaimana kakak bisa mendapatkan posisi yang setara di atas perbedaan tersebut? Ya, di laporan itu kan tidak saling membeda-bedakan kan. Berujung kalau kita kembalikan berbeda-beda tapi satu maksudnya. Di situ sih paling saling menghormati dan tidak Banyak sekali yang memang kehidupan kita tuh banyak yang memiliki perbedaan latar belakang dan identitas yang berbeda-beda. Tetapi kita harus mendapatkan dalam posisi yang setara seperti yang kakak sebutkan tadi. Oh iya, biasanya perbedaan latar belakang pasti membuat kita tergantung kepada orang lain, sebaiknya kepada kita juga sebenarnya membutuhkan orang lain. Nah,
bagaimana kakak bisa membantu orang yang sedang mengalami kesulitan? Ya, kita kan sebagai makhluk sosial harus membantu sama ya menolong sebisa mungkin. Kalau kita tidak bisa membantu secara ekonomi, mungkin bisa membantu secara tenaga. Ataupun kalau kita nggak bisa membantu secara tenaga, kita bisa membantu secara doa. Ataupun sekalinya kita nggak bisa semuanya itu, ya setidaknya kita tidak menambah beban dari mereka. Ya sih, benar juga ya kata kakaknya, kalau kita saling membantu, hidup berjalan secara harmonis. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Kalau menurut kakak, kira-kira bisa tidak menjalankan hal-hal sosial budaya di era saat ini dan di lingkungan sekitar kakak? Kalau menurut kakak sih peluangnya itu 50-50 ya, antara positifnya besar dan negatifnya besar. Mungkin kalau dari kita ambil cuma sisi aja, mungkin kalau dari sisi positifnya kita bisa tahu nih perbedaan apa yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara kita tidak saling menyalahkan dan bagaimana kita melaksanakan tanpa adanya perbedaan. Kita berlanjut pada penerapan Pancasila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Nah, kakak tahu nggak berita-berita sekarang itu banyak terjadi peradilan di beberapa daerah? Banyak sih, kayak yang paling ini yang paling kakak dengar itu ya antara Palestina sama Israel, juga dari Rusia sama ini banyak banget sih dari perpecahan sama pergantian presiden pun ada. Nah, apa yang akan dapat lakukan untuk menjaga keutuhan kesatuan negara dan kemajuan? Karena kita di sini lagi membahas Pancasila, mungkin apa bakal bilang ini penerapan Pancasila yang masih tepat. Kenapa penerapan Pancasila diperkuat? Karena pada zaman era sekarang sedikit orang kalau bisa kakak cantumin sih 60-40 orang yang mengakui Pancasila. Oh iya kak, dalam sekolah pasti ada satu konflik tentang tawuran dan permusuhan. Nah, hal apa yang kakak dapat lakukan ketika teman kakak terlibat tawuran tersebut? Kalau tawuran, alhamdulillah nggak pernah dengar di semangat ini ada yang namanya tawuran. Tapi untuk perkelahian atau bentrok mungkin ada, dan itu mungkin disikapinya oleh diri sendiri dan bagaimana cara menyikapinya itu mungkin selain datang dari diri sendiri, dari teman saya juga. Kalau kakak sendiri ngadapin teman kayak gitu, paling nasehatin sekali, 2 kali, misalkan sehari itu kita nasehatin, hari kedua kita lurusin, hari ketiga baru ikut langsung. Karena kita Jadi tentunya lanjut ke sila keempat ya kak, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Setelah ini pastinya memiliki keterkaitan dengan kegiatan permusyawaratan. Nah, dalam kegiatan berbicara, kakak pernah nggak sih memberikan usul atau pendapat dalam kegiatan musyawarah? Nah, mungkin dalam unsur ini kita sebagai pelajar mungkin kita sering, tapi kita nggak tahu saat presentasi sendiri. Kadang kita mengungkapkan pendapat kita bertanya, dan kita bertanya kepada seseorang. Tapi ada tanda kutipnya juga nih, yang harus dibangun. Dan pertanyaannya itu harus dibangun, bukan malah tidak. Kebanyakan orang bertanya. Cuman dia lewat Google. Saat ditanya sendiri, dia nggak bakal tahu jawabannya apa. Nah, ini tujuannya musyawarah itu kan mencakup pendapat, mencakup sebuah tujuan. Kalau hasilnya mereka nggak tahu apa, itu yang harus dicapai. Kebanyakan orang sekarang juga pakai AI ya. Ya benar. Enggak dong. Ya, itu masuk. Lalu, bagaimana jika pendapat kakak atau ide kakak tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah itu? Ya, kalau nggak diterima, nggak apa-apa. Asal ada pengecualian nih. Asal ada kesepakatan bersama yang tujuannya sama. Dan pasti yang namanya musyawarah itu kan untuk mencakup sebuah tujuan untuk keselamatan bersama juga kan. Seperti misalkan kesepakatan kelas, bikin kan kesepakatan kelas. Setiap pelajaran Pelajaran itu untuk mencakup kedisiplinan, keteraturan, dan
kata tertibat yang ada di pelajaran tersebut. Lalu apa yang kakak lakukan jika pemutusan suara tidak sesuai dengan apa yang kakak menjadikan? Balik lagi sih, nggak apa-apa asalkan tadi ada pengganti yang lebih baik. Kenapa dan kiranya nih Kak, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila ini berkaitan dengan hak kewajiban dan juga mengembangkan sikap adil terhadap sesama, jasanya tentang hak kewajiban ini. Lalu bagaimana Kakak sebagai peserta didik agar hakikat kewajiban bisa dilaksanakan secara seimbang? Hak kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai siswa mungkin ya, hak kita itu untuk mendapatkan sebuah ilmu di sekolah, kewajiban kita itu menuntut ilmu di sekolah, dan tanggung jawab kita itu adalah mengerjakan apa yang telah diserahkan kepada kita. Misalkan kita sudah mendapatkan hak kita dan hak kita itu harus dipertanggungjawabkan, dan kewajiban apa yang harus kita lakukan untuk mencapai hak itu tersebut. Bagaimana sih cara kakak dalam membantu teman kakak yang ekonominya lebih rendah? Jadi kita balik lagi sebenarnya sila yang kedua. Kalau ekonomi kita mungkin tidak 100% bisa membantu ekonomi mereka. Setidaknya kita tidak membebani mereka. Ya emang kalau kita tidak bisa membantu mereka secara ekonomi, mungkin secara tenaga atau secara suka atau secara tidak membebani mereka. Nah, Kakak sebagai laki-laki nih Kak, apakah Kakak dapat bersikap adil terhadap teman lawan jenis Kakak? Ya bersikap kalau bersikap adil mungkin menurut orang sih pasti beda-beda ya. Tapi menurut kakak sendiri sih insya Allah adil. Soalnya di kelas kakak sendiri nggak ada tuh yang namanya gender perempuan atau laki-laki yang dibeda-bedakan dari sama kakak, karena kan yang tujuannya Pancasila dibangun ini ya untuk kesetaraan gitu kan. Jawabannya Kak keren sekali, aku sempat kagum. Jadi kalau aku dapat simpulkan, pada misi memiliki beberapa sila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan setiap kehidupan pastinya banyak sekali keragaman sehingga kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Wah, kata rasa nih, kita sudah di ujung acara kak. Ya. Terima kasih ya kak, sudah benar-benar kita dan sudah membantu kita. Makasih juga atas waktunya. Banyak penonton juga, makasih ya. Menonton sampai akhir loh. Terima kasih yang sudah menonton kita sampai akhir. Saya Pramesti Gita Dwi Herlambang dan rekan saya Aura Pramesti Putri dengan bintang tamu kita Rizky Ramdhani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.